Salam jumpa kembali para mahasiswa dalam satu visi. Selamat datang kembali di saluran YouTube kita yang selalu memberikan wawasan dan inspirasi. Hari ini, kita akan menguji pengetahuan Anda seputar topik yang sangat penting dan relevan, pelayanan kesehatan lansia di Posyandu Lansia, Puskesmas Santun Lansia, dan Panti Werda. Saya akan menyajikan pertanyaan dengan 5 alternatif jawaban. Tugas Anda adalah memilih jawaban yang menurut Anda paling tepat atau relevan dalam konteks masing-masing pernyataan. Mari kita mulai perjalanan belajar ini untuk memahami lebih dalam bagaimana pelayanan kesehatan lansia di Posyandu Lansia, Puskesmas Santun Lansia, dan Panti Werda. Jangan ragu untuk berpikir secara cermat dan mengambil waktu yang diperlukan untuk memilih jawaban yang benar. Ingat, ini adalah kesempatan untuk mengasah pengetahuan Anda tentang pelayanan kesehatan lansia, sehingga Anda dapat mengaplikasikannya dalam pelayanan kesehatan di Posyandu Lansia, Puskesmas Santun Lansia, dan pelayanan kesehatan di Panti Werda. Jika Anda siap, mari kita mulai dengan pertanyaan berikut. Soal pelayanan Posyandu Lansia. 1. Apa yang dimaksud dengan Posyandu Lansia? A. Posko penyediaan makanan bagi lansia. B. Tempat rekreasi untuk lansia. C. Pusat kegiatan olahraga bagi lansia. D. Tempat pemberian pelayanan kesehatan bagi lansia. E. Posko bantuan sosial bagi lansia. 2. Bagaimana Posyandu Lansia diorganisasi dalam memberikan pelayanan? A. Tidak perlu diorganisasi karena hanya berkumpul secara acak. B. Dalam bentuk kelompok musyawarah saja. C. Dengan terdapat struktur dan tanggung jawab yang terorganisir, serta melibatkan petugas kesehatan dan masyarakat. D. Hanya melibatkan petugas kesehatan saja. E. Terorganisir dalam bentuk kelompok olahraga. 3. Mengapa pelayanan kesehatan di Posyandu Lansia penting? A. Tidak ada hubungan antara pelayanan kesehatan dengan Posyandu Lansia. B. Hanya untuk menghabiskan waktu. C. Untuk memberikan hiburan bagi lansia. D. Pelayanan kesehatan di Posyandu Lansia membantu mendeteksi dan mencegah masalah kesehatan pada lansia serta memberikan edukasi kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. E. Hanya sebagai formalitas administratif. 4. Apa jenis-jenis pelayanan kesehatan yang diberikan di Posyandu Lansia? A. Hanya pelayanan pengobatan. B. Hanya pelayanan olahraga. C. Pelayanan kesehatan dan rehabilitasi, termasuk pemeriksaan fisik, pengobatan, serta penyuluhan kesehatan. D. Pelayanan transportasi bagi lansia. E. Hanya pelayanan makanan. 5. Bagaimana mekanisme pelaksanaan kegiatan di Posyandu Lansia? A. Tidak ada mekanisme pelaksanaan yang perlu diikuti. B. Mekanisme pelaksanaan hanya melibatkan petugas kesehatan. C. Mekanisme pelaksanaan mencakup perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi secara terintegrasi dan terkoordinasi. D. Pelaksanaan kegiatan hanya berdasarkan keinginan petugas kesehatan. E. Mekanisme pelaksanaan hanya berlaku untuk lansia yang sakit. 6. Apa tujuan utama dari pelayanan kesehatan di Posyandu Lansia? A. Memberikan hiburan bagi lansia. B. Menghasilkan keuntungan finansial bagi petugas. C. Mendeteksi dan mencegah masalah kesehatan pada lansia serta memberikan edukasi kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. D. Menyediakan tempat untuk berkumpul bagi lansia. E. Hanya menyediakan pelayanan olahraga. 7. Apa yang dimaksud dengan pelayanan rehabilitasi di Posyandu Lansia? A. Hanya memberikan makanan tambahan. B. Melakukan pemeriksaan kesehatan rutin. C. Memberikan obat-obatan bagi lansia yang sakit. D. Memberikan dukungan fisik dan psikologis.
serta terapi fisik bagi lansia yang mengalami masalah kesehatan atau mobilitas. E. Hanya melibatkan petugas kesehatan. 8. Mengapa pemberian penyuluhan kesehatan penting dalam posyandu lansia? A. Hanya sebagai formalitas administratif. B. Tidak memiliki dampak terhadap kesehatan lansia. C. Hanya memberikan informasi umum. D. Penyuluhan kesehatan membantu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran lansia tentang masalah kesehatan serta mengajarkan langkah-langkah pencegahan dan perawatan yang tepat. E. Hanya melibatkan petugas kesehatan. 9. Apa peran pemeriksaan fisik di posyandu lansia? A. Hanya untuk mencatat data lansia. B. Hanya melihat tanda-tanda penyakit saja. C. Melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh untuk mendeteksi masalah kesehatan, mengukur fungsi fisik, dan merencanakan intervensi yang diperlukan. D. Hanya melibatkan petugas kesehatan. E. Hanya mencatat data usia lansia. 10. Bagaimana peran pelayanan transportasi di posyandu lansia? A. Tidak ada peran pelayanan transportasi di posyandu lansia. B. Hanya memberikan jasa antar jemput bagi lansia. C. Melakukan pelayanan transportasi bagi lansia yang membutuhkan bantuan dalam mengakses fasilitas kesehatan. D. Hanya melibatkan petugas kesehatan. E. Hanya memberikan pelayanan transportasi pada hari tertentu. Berikutnya tentang soal pelayanan kesehatan di Panti Werda. 11. Apa yang dimaksud dengan Puskesmas Santun Usila? A. Pusat kesehatan masyarakat yang hanya melayani anak-anak. B. Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua kelompok usia. C. Puskesmas yang khusus melayani perempuan hamil. D. Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan khusus untuk lansia dengan berbagai jenis layanan yang menekankan pelayanan yang santun dan proaktif. E. Puskesmas yang hanya memberikan pelayanan kesehatan bagi anak-anak dan remaja. 12. Apa yang dimaksud dengan ciri-ciri Puskesmas Santun Usila dalam memberikan pelayanan kesehatan? A. Memberikan pelayanan dengan kurang baik. B. Tidak memberikan pelayanan kepada lansia yang memiliki keterbatasan fisik. C. Tidak memberikan keringanan biaya pelayanan kepada lansia gakin. D. Tidak memberikan dukungan atau bimbingan kepada lansia dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya. E. Memberikan pelayanan yang baik, berkualitas, dan sopan kepada lansia dengan kesabaran, penjelasan tuntas, dan prosedur yang benar. 13. Mengapa Puskesmas Santun Usila memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada lansia? A. Agar lansia merasa lebih istimewa daripada kelompok usia lainnya. B. Untuk menghindari antrian berdesakan karena kondisi fisik lansia yang terbatas. C. Karena lansia memiliki mobilitas yang tinggi. D. Agar lansia lebih sering datang ke puskesmas. E. Hanya sebagai bentuk publisitas belaka. 14. Apa saja langkah-langkah dalam manajemen Puskesmas Santun Usila pada tahap perencanaan? A. Tidak ada langkah yang perlu diambil. B. Kesepakatan antara staf puskesmas tentang pembinaan kegiatan usila, pengumpulan data dasar, dan tidak perlu melibatkan lintas sektoral. C. Menunggu instruksi dari pemerintah. D. Melakukan pendekatan lintas sektoral tanpa mengumpulkan data dasar. E. Mengambil langkah-langkah yang hanya berkaitan dengan kegiatan pelayanan medis. 15. Bagaimana cara melakukan evaluasi pada Puskesmas Santun Usila? A. Hanya melalui analisis data hasil RR. B. Melakukan studi dan analisis data hasil RR. C. Melakukan evaluasi hanya dengan melakukan pengamatan langsung. D. Tidak perlu melakukan evaluasi karena semua layanan di puskesmas sudah optimal. E. Melakukan evaluasi dengan melakukan penelitian khusus tanpa melibatkan pengamatan langsung. Berikutnya tentang soal pelayanan kesehatan di Panti Werda. 16. Apa tujuan umum dari Panti Werda? A. Menyediakan pelayanan medis intensif bagi lansia. B. Memberikan hiburan dan rekreasi bagi lansia. C. Tercapainya kualitas hidup dan kesejahteraan yang layak bagi lansia, sehingga mereka dapat menikmati hari tuanya dengan tenteram lahir dan batin. D. Menghasilkan keuntungan finansial bagi pemilik panti. E. Menjaga kemandirian lansia dalam kehidupan sehari-hari.
17. Apa yang dimaksud dengan upaya promotif di Panti Werda? A. Memberikan obat-obatan bagi lansia yang sakit. B. Memberikan perawatan kesehatan gigi dan mulut. C. Melakukan pemeriksaan fisik berkala. D. Meningkatkan semangat hidup dan derajat kesehatan lansia agar tetap berguna bagi dirinya, keluarga, dan masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti penyuluhan kesehatan, rekreasi, dan bimbingan rohani. E. Melakukan rujukan ke rumah sakit jika lansia sakit parah. 18. Mengapa upaya preventif penting dalam pelayanan kesehatan di Panti Werda? A. Hanya untuk menghemat biaya. B. Hanya untuk memberikan pengobatan kepada lansia yang sakit. C. Untuk melatih lansia berolahraga secara teratur. D. Untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyakit yang disebabkan oleh proses penuaan dan komplikasinya melalui pemeriksaan berkala, penjaringan penyakit, pemantauan kesehatan diri sendiri, dan peningkatan ketakwaan. E. Hanya untuk memberikan makanan sehat kepada lansia. 19. Apa peran upaya kuratif di Panti Werda? A. Hanya memberikan pelayanan kesehatan dasar. B. Hanya melibatkan petugas kesehatan. C. Hanya memberikan bimbingan rohani. D. Memberikan pengobatan bagi lansia yang sakit melalui pelayanan kesehatan dasar, perawatan kesehatan jiwa, perawatan kesehatan gigi dan mulut, perawatan kesehatan mata, dan rujukan ke ahli kesehatan yang diperlukan. E. Hanya memberikan penyuluhan kesehatan. 20. Apa yang dilakukan pada tahap fase resolusi di Panti Werda? A. Hanya pengumpulan data lansia. B. Hanya identifikasi masalah kesehatan lansia. C. Melakukan tindakan sesuai dengan rencana intervensi seperti memberikan penyuluhan kesehatan, konseling, advokasi, kolaborasi, dan rujukan. D. Hanya memberikan pelayanan medis intensif. E. Hanya memberikan hiburan kepada lansia.